Makna lafaz al-wail pada awal ayat, fawailu, al-wail di sana artinya adalah kebinasaan dan kehancuran. Kalimat ini sudah dikenal dengan baik di dalam bahasa Arab sebagai sebuah kelaziman. Menurut Sufyan As-Tsauri dari Zaid ibnu Fayyad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Iyad mengatakan, al-wail adalah, ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita sampai kepada pembahasan ayat 78 dan 79 surah Al-Baqarah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak memahami isi kitab Taurat, illa amaniyya, kecuali hanya sekedar angan-angan saja. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Demikian pada ayat ke-78. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, kitab ini datang dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma kataba aydihim, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Berkenaan dengan tafsir kedua ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna, dan di antara ahli kitab itu ada orang-orang yang buta huruf. Menurut Mujahid, lafaz al-ummiyun adalah bentuk jamak dari lafaz ummi, yang artinya adalah orang yang buta huruf. Demikian pula dikatakan oleh Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi, Qatadah, dan Ibrahim An-Nakhai. Makna ini jelas sekali di dalam firman-Nya, la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Dengan demikian, makna lafaz ummi merupakan lafaz yang lazim untuk menyebutkan orang yang buta huruf. Dan di dalam lafaz ini juga terkandung sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yakni beliau adalah orang yang ummi,
Dikatakan demikian karena beliau adalah orang yang tidak dapat menulis, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lainnya, yakni wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran ini. Wala takhutuhu biyaminik. Dan engkau pun tidak pernah menuliskan suatu kitab apapun dengan tanganmu sendiri. Idzan, seandainya engkau pernah membaca dan pernah menulis, lartabal mubtilun, niscaya akan ragu orang-orang yang hendak mengingkarinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 48. Nabi SAW pun pernah bersabda, Inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsubu. Kami tidak dapat menulis dan kami tidak dapat menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bila kami menentukan bulan, maka satu bulan itu adalah begini, begini, dan begini. Sambil beliau menunjukkan isyarat yang berarti setiap bulan itu 29 hari atau 30 hari. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kami tidak memerlukan tulisan atau hitungan untuk menentukan waktu-waktu. Dan Allah pun berfirman, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Selanjutnya, firman Allah Ta'ala, illa amaniya, kecuali hanya menduga-duga saja. Berkenaan dengan firman ini, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa maknanya adalah sekedar suatu ucapan yang dilontarkan dari mulut-mulut mereka dengan kedustaan. Mujahid mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang buta huruf yang disifati oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak memahami isi Alkitab yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Namun, sekalipun mereka tidak memahaminya, mereka sangat bersemangat dalam hal kedustaan. Dan mereka sangat gigih untuk berbuat kebatilan-kebatilan dan kebohongan-kebohongan tentang isi Alkitab itu. Sunaid menjelaskan dari Mujahid sehubungan dengan ayat ini bahwa segolongan orang dari kalangan orang-orang Yahudi yang sesungguhnya mereka tidak mengetahui isi kitab Taurat, tetapi mereka ikut berbicara tentang isi Taurat seakan-akan mereka mengetahuinya. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka katakan berupa kebohongan itu merupakan sesuatu yang terdapat di dalam Alkitab. Padahal apa yang mereka katakan itu hanyalah perkataan-perkataan dusta yang mereka buat-buat dari hasil mereka menduga-duga. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula oleh Al-Hasan Al-Basri. Selanjutnya,
Ibnu Abbas menceritakan firman wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanyalah menduga-duga saja. Demikian pada akhir ayat ke-76. Maka maksudnya adalah mereka sesungguhnya tidak mengetahui dengan benar tentang apa yang dijelaskan di dalam kitab mereka tentang kenabianmu. Maka maksud dari firman ini adalah sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang kenabianmu berdasarkan keterangan di dalam kitab suci mereka, namun kemudian mereka memberikan penilaian terhadap kenabianmu itu berdasarkan perkiraan mereka belaka. Selanjutnya, berkenaan dengan firman-Nya, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, summa yaquluna hadza min indillahi, kemudian mereka berkata, ini adalah kitab dari Allah, liyashtaruna bihi samanan qalila, dengan maksud mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Firman ini dimaksudkan kepada orang-orang segolongan yang lain lagi dari kalangan orang-orang Yahudi itu, yakni orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menuliskan sebuah kitab tandingan, kemudian mereka menyerukan kesesatan itu dengan cara memalsukan dan mendustakan firman Allah Ta'ala, serta mereka melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Makna lafaz al-wail pada awal ayat, fawailu, al-wail di sana artinya adalah kebinasaan dan kehancuran. Kalimat ini sudah dikenal dengan baik di dalam bahasa Arab sebagai sebuah kelaziman. Menurut Sufyan As-Tsauri dari Zaid ibnu Fayyad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Iyad mengatakan, al-wail adalah nanah yang berada di dasar neraka Jahannam. Menurut Atha ibnu Yasar, al-wail artinya nama sebuah lembah di dalam neraka Jahannam, sehingga seandainya sebuah gunung besar dilemparkan ke dalamnya, niscaya gunung itu akan segera meleleh. Itulah al-wail. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa orang-orang yang dimaksudkan di dalam firman ini adalah para pendeta kaum Yahudi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, wahai kaum muslimin, mengapa kalian menanyakan sesuatu kepada ahli kitab, padahal kitab kalian yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya berupa kabar-kabar Allah yang paling benar. Mengapa kalian masih bertanya kepada ahli kitab? Kalian mendapati kitabullah bersih dan tidak cacat. Dan Allah telah memberitahukan kepada kalian bahwa ahli kitab itu telah merubah kitab Allah dan menggantinya. Mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kemudian mereka menyatakan bahwa kitab yang ditulis oleh tangan mereka sendiri itu adalah kitab yang datang dari sisi Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wahai kaum muslimin, demikian Ibnu Abbas berkata, bukankah telah datang pengetahuan kepada kalian
berupa larangan banyak bertanya kepada mereka. Dan demi Allah, demikian Ibnu Abbas berkata lagi, kami tidak melihat ada seorang pun di antara mereka yang bertanya kepada kalian tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maksudnya, tidak ada orang-orang ahli kitab itu yang bertanya kepada kaum muslimin tentang isi Al-Quran. Maka, mengapa kaum muslimin bertanya kepada ahli kitab itu tentang Alkitab yang telah mereka ganti-ganti isinya dengan tulisan tangan mereka sendiri? Al-Hasan Al-Basri mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, liyashtaru bihi thamanan qalila, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka itu berarti keuntungan duniawi belaka. Sedangkan firman Allah Ta'ala, fawailun lahum mimma kataba aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun, maka ayat itu bermakna, maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, yaitu berupa kedustaan dan kebohongan, serta mengada-ada terhadap firman Allah yang sebenarnya, dan kecelakaan besarlah kepada mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan dan akibat mereka memakan hasil pertukaran kebenaran itu dengan keuntungan duniawi yang hukumnya haram. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ke-78 dan 79 surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat ke-80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.